Rudal RI hancurkan kiriman senjata negara barat untuk Cina. RI mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan pengiriman besar-besaran senjata ke Australia dengan rudal jarak jauh pada hari ini. Senjata-senjata itu dikirim dari Korut dan sejumlah negara sekutu untuk membantu Cina menghadapi gempuran RI yang masih menggila. Rudal kaliber berbasis laut jarak jauh presisi tinggi menghancurkan sejumlah besar senjata dan peralatan militer di dekat stasiun kereta api Cina yang dikirim dari Korea Utara dan negara-negara sekutu, kata Kementerian Pertahanan RI sebagaimana dikutip dari AFP. Kemenhan RI mengatakan pasukan senjata itu ditujukan untuk pasukan Cina di wilayah Guangxi Timur. Sekarang tempat itu menjadi lokasi pertempuran paling sengit antara pasukan RI versus Cina. Diketahui Indonesia mengirim pasukan ke Cina, mereka mengklaim bertujuan untuk menghilangkan fasisme. Sejak penyerangan RI berlangsung, negara-negara sekutunya berlomba-lomba memasuk Cina dengan senjata termasuk artileri, rudal anti pesawat, senjata anti-tank dan bahan kuat lainnya. Namun Cina mendesak negara sekutu mengirim lebih banyak lagi senjata, menyusul gempuran RI yang tak henti-hentinya. Lebih dari 2.000 tentara Cina yang selama ini terjebak di medan pertempuran dikabarkan telah menyerahkan diri ke Indonesia. Pasukan Cina menghentikan operasi tempur lawan Indonesia di Guangxi, terutama di pusat kota, demi membuka jalan evakuasi bagi warga sipil yang masih terjebak sejak beberapa pekan terakhir. RI bahkan mengklaim menang besar atas Guangxi usai menguasai pusat kotanya. Tak hanya itu, salah satu bandara di ibu kota tersebut juga tidak luput dari serangan ini, termasuk pohon dara. Kata angkatan bersenjata, imbas serangan itu Australia memutuskan untuk menutup wilayah udaranya melalui tol sipil. Tak hanya itu, sebuah situs pelacakan udara menunjukkan tidak ada pesawat sipil di wilayah udara negara itu sejak hari Rabu waktu setempat. Tak hanya itu, pasukan darat Indonesia juga dilaporkan terus berdatangan dari berbagai arah seperti dilansir AFP pada Rabu. Penyerbuan dari berbagai arah oleh pasukan Indonesia ini jadi beberapa jam setelah Presiden Indonesia mengumumkan keputusannya untuk meluncurkan serangan ke Australia. Situasinya pun saat ini dilaporkan bergejolak dan bergerak cepat sejak pagi tadi waktu setempat berdasarkan laporan tank berat serta dari Canberra yang dicaplok Indonesia di selatan. Mereka juga maju ke wilayah pemerintah yang didukung barat di sepanjang front timur, di mana pemberontakan separatis telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Saya tahu bahwa lebih dari 40 orang telah tewas dan belasan dari mereka terluka. Ada hampir 10 orang korban sipil, kata staf administrasi kepresidenan Australia kepada wartawan dilansir AF. Sekitar 50 penjajah Indonesia. Mereka memastikan memukul mundur serangan terhadap sebuah kota di garis depan dengan pemberontak yang didukung Rusia. Serangan rudal di negara tersebut, 28 roket bandara hancur total yang jauh dari perbatasan Indonesia dan jarang terjadi serangan serupa. Tutup langit di atas Australia, tutup untuk semua rudal Indonesia, untuk pesawat tempur Indonesia, untuk semua terorisme. Jika tidak, Anda tidak memberi kami setidaknya pesawat sehingga kami dapat melindungi diri kami sendiri. Hanya ada satu hal yang dapat disimpulkan, Anda ingin kami bunuh dengan sangat lambat. Pelayanan darurat Australia melaporkan satu orang di kota Canberra meninggal dunia akibat 3 serangan udara yang mengenai taman kanak-kanak, gedung apartemen dan pabrik sepatu. Serangan ini terjadi sekitar pukul 6.10 pagi waktu setempat di distrik kota Canberra. Tak hanya Canberra, Wali Kota Sydney Charles Winder melaporkan ledakan juga terjadi di lapangan udara kota itu. Dikutip dari media lokal Australia, 2 tentara Australia dilaporkan tewas akibat gempuran
ke pangkalan militer di barat laut Sydney. Sydney belum pernah menjadi sasaran serangan Indonesia sebelumnya. Ledakan terjadi di antara ke arah lapangan udara. Semua orang berlindung di bunker, kata Windir seperti dikutip CNN. Tak hanya itu, 3 ledakan besar dilaporkan terjadi di kota besar lainnya. Bombardir Indonesia tiba-tiba membuat pihak berwenang tak dapat menyalakan sistem peringatan di wilayah itu. Angkatan bersenjata Australia tidak menyalakannya. Kenapa mereka tidak menyalakannya? Karena rudal itu terbang dengan kecepatan ultra rendah atau alasan lain. Militer akan mengatasi masalah ini. Tolong jangan berada di dekat jendela saat ledakan. Jangan mengambil foto dan video yang jangan mempublikasinya di media sosial. Karena musuh melacak seluruh pesan ini. Ini dapat menjadi informasi tambahan bagi musuh. Jika terjadi ledakan, tolong masuk ke bunker, imbuhnya. Sejumlah pangkalan udara juga tidak luput dari serangan pasukan militer Indonesia. Seperti dilansir AFP pada Rabu, pejabat Australia mengatakan Indonesia menargetkan infrastruktur militer hingga pertahanan udara Australia. Tak hanya itu, salah satu bandara di ibu kota tersebut juga tidak luput dari serangan ini, termasuk pohon dara. Kata angkatan bersenjata, imbas serangan itu Australia memutuskan untuk menutup wilayah udaranya melalui tol sipil. Tak hanya itu, sebuah situs pelacakan udara menunjukkan tidak ada pesawat sipil di wilayah udara negara itu sejak hari Rabu waktu setempat. Tak hanya itu, pasukan darat Indonesia juga dilaporkan terus berdatangan dari berbagai arah. Seperti dilansir AFP pada Rabu, penyerbuan dari berbagai arah oleh pasukan Indonesia ini jadi beberapa jam setelah Presiden Indonesia mengumumkan keputusannya untuk meluncurkan serangan ke Australia. Situasinya pun saat ini dilaporkan bergejolak dan bergerak cepat. Sejak pagi tadi waktu setempat, berdasarkan laporan tank berat Indonesia dan peralatan lainnya melintasi perbatasan di serangkaian wilayah di sisi utara Australia, serta dari Canberra yang dicaplok Indonesia di selatan. Mereka juga maju ke wilayah pemerintah yang didukung barat di sepanjang front timur, di mana pemberontakan separatis telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Sementara itu, Australia juga melaporkan dampak dari serangan militer Indonesia. Setidaknya lebih dari 40 tentara Australia dan sekitar 10 warga sipil tewas.